Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini sahabat tadi Rudian, di mana pohon durian di sini 1 minggu kemarin dilakukan pemangkasan. Dahan yang dimana dahan itu tumbang cialing, tumbang tindih ya. Kecuali bagian atasnya kemarin karena saya masih dikejar waktu. Ada pekerjaan lain sahabat tadi Rudian. Nah ini akan saya review di sore hari ini untuk dibagi informasi kepada sahabat tani Rudian. Pada pohon durian yang udah dipangkas dan yang saling tumbang tindihnya seperti ini sekarang kondisi sahabat tani Rudian. Untuk durian duri hitam atasnya juga masih harus mau dilakukan ya, pemangkasan nanti pakai alat atau gergaji, kemudian dikerjakan dari bawah supaya yang akan dilakukan atau yang tumbang tindih itu mudah dipangkas begitu sahabat tani. Tujuannya tak lain adalah penetrasi sinar matahari mudah supaya mudah masuk. Lalu kemudian di usia prageneratif ini sangat penting pencahayaan itu masuk dan memudahkannya pohon durian ini untuk berbunga pada waktunya. Begitu sahabat. Selain dibantu dengan pupuk, sinar matahari juga ya sangat penting bagi suatu tanaman, apalagi tanaman durian yang masa prageneratif seperti ini. Dan inilah pohon durian bawor yang dimana itu hari 1 jengkal tangan saya ditanam di lahan miring ini, dan alhamdulillah sekarang pertumbuhannya udah 3 tahun seperti ini. Dan terus saya diperhatikan nutrisinya, kebutuhannya, sanitasi gulma, lakukan pemupukan, begitu dan begitu di setiap 1 bulan sekali. Sampai di pohon durian bagian atasnya juga sama dilakukannya, perlakuannya begitu. Dan alhamdulillah seperti ini. Terus lalu akan saya repeat juga yang di sebelah sana, yang pohon durian hari yang sama dilakukan pemangkasan, dahan yang berdempetan. Kita cek setelah ini akan saya melakukan pemupukan dulu pada pohon durian super tembaga usia vegetatif sahabat tani di sekitar sini. Jadi bawah usia 1 tahun, memang ini bibitnya 1 meter yang Rudian tanam, jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar yang ditanam ya, bukan bibit dongkelan gitu sahabat tani. Dan ini siapkan NPK Mutiara Sprinter yang dimana NPK ini mampu membantu pertumbuhan atau lajunya pertumbuhan tanaman durian di masa usia vegetatif begitu sahabat tani. Alhamdulillah tidak berdampak buruk untuk pertumbuhan tanaman duriannya sekalipun dicecarin terus hujan di setiap harinya. Sama ini bawor juga, bagian dalamnya belum saya pruning juga sahabat tani. Dan alhamdulillah pertumbuhannya hijau pekat ya, tidak ada dampak buruk daripada pertumbuhan tanaman duriannya di sini, khususnya pohon durian vegetatif. Nah, baik, ini setelah dilakukan pemupukan pohon durian vegetatif super tembaga di sore hari ini, kita lanjut ke pohon durian yang dimana pohon duriannya udah dipangkas di beberapa hari kemarin atau 1 minggu ya kurang lebih. Kita cek hasilnya dan perkembangan seperti apa pada pohon durian yang lainnya. Lalu kemudian ini pohon durian matahari ya, ini matahari dimana pruning itu hari ya supaya kekar sahabat tadi batang utamanya dan cepat berbunga. Ini juga nih kan saya buang ini calon tumbang tindih, dan biar dia naik gak apa-apa sekarang dia ditinggikan tunas barunya begitu, karena ini sudah dipangkas beberapa kali sahabat tani. Nah ini cukup dibuang aja, kita biarkan yang ini lewat tumbuh dulu agar saya mudah lewat begitu. Nah ini juga nih tunas-tunas airnya pada tumbuh di sampingnya atau di ketiaknya yang udah dipangkas kemarin sahabat tani. Oke ya, kayak begini tuh ke bawah tunas-tunas air begini boros nutrisi memang, karena dia makan juga kan, biar dia lari ke batang. Oke, baik, saya akan ke pohon durian bawor ya, tak sabar juga saya hasilnya seperti apa sekarang setelah dilakukan pemangkasan bagian atasnya juga sahabat tani. Nah ini
durian hitam yang dimaksud tadi. Bawor, mohon maaf. Di sini setelah bawor musangking ya. Musangking akan saya tunjuk. Dipangkas bagian atas, bagian bawah. Ya. Akan saya tunjuk juga dalam review di sore hari ini. Ya, bawor itu sangat dikenal ya, bulat ke atasnya, banyak daun, dan saya tidak akan pelihara banyak daun supaya dia cepat nanti ya lari ke pembungaan. Tuh. Biar ini juga cepat besar dan dipaksa cepat kekar dan dibantu oleh pupuk-pupuk makroprimer supaya dia cepat berbunga, dipaksa begitu ya sahabat ini. Jadi ini setelah dipangkasin daun-daunnya, ini tidak akan loyo lagi. Batang utama bawor apalagi dikenal cukup besar. Terus di samping itu kita bantu juga dipangkas. Ya, kalau untuk usia segini kan kalau nggak pakai tangga, pakai gergaji aja, kemudian pakai alat, kita di bawah aja berdiri. Nah, cukup bagian atasnya juga sebagian belum. Begitu sahabatnya. Kalau memang juga bisa dia ini dengan alam ya, bisa, cuma itu kan lambat, model begitu lambat. Kalau nggak kita lakukan sendiri untuk mau modifikasinya, terus terang aja itu lambat sahabat tani. Coba aja dibuktikan kalau tidak percaya. Nah, apalagi musangking di sana, walaupun di sini tumpang sari dengan pohon pisang alhamdulillah tidak terganggu ya, karena saya juga dipikirkan jauh-jauh hari sebelum melakukan penanaman bagaimana nanti besarnya, dan sekiranya pohon pisang udah berdekatan, sudah bikin sesak pohon durian ya, karena prioritas pohon durian, maka pohon pisangnya saya musnahkan atau eradikasi, ataupun tidak dieradikasi pun dia sudah sendiri, apalagi pohon pisang tanduk begitu ya. Baik, kita ke musangking sahabat tani. Nah, lalu ini musangking, cabang-cabang bawahnya udah mulai saya buangin dan sisakan dahan yang paling bawah itu sekepala saya, supaya saya mudah lewat, orang lain pun lewat mudah begitu. Dan ini juga, ini banyak ranting-ranting daripada dahan pohon mangga, karena pohon mangganya dimatikan supaya tidak mengganggu pertumbuhan pohon durian musangking saya di sini. Jadi berjatuhan. Dan ini paling bawah cabangnya 2 kiri kanan, ini dipangkas biar ini pun cepat tinggi musangkingnya. Dan cabang yang paling rendah ini tidak menghalangi ya orang lain lewat atau saya lewat untuk melakukan aktivitas. Lalu kemudian supaya rumput tidak naik, tidak melilit atau tidak menggantung di dahan-dahan yang paling rendah begitu. Jadi kan itu mengganggu. Ya segini aja tingginya sekepala saya, nanti kan bergantungan dada saya nanti begitu ya. Saking yang penting aman, dan di usia para remaja ini insya Allah kalau 1-2 bulan cuaca kemarau tiba itu kan masih kuat bertahan masih kuat. Beda dengan pohon durian yang masih butuh air penyiraman begitu sahabat tani itu. Ini ngejepit kayaknya kena angin dan harus saya tarik keluar atau dorong ya, biar dia ke sana larinya, biar tidak tumpang tindih. Alhamdulillah sudah saya lewatkan yang saling tumpang tindih barusan sahabat ini. Ini betul-betul saya tunggu kemarau panjang tiba untuk yang generatifnya di program pembungaan. Makanya saya tidak berani memberikan pupuk MKP selagi belum kemarau datang, minimal 15-20 hari begitu sahabat tani. Karena kalau tidak begitu sama aja percuma ya, bohong. Nah, ini bagian atas yang cabang pi musangking kan selalu begitu. Sudah saya angkat juga. Jadi dalam satu pohon ini cabang pi, biar tidak ada jagoan dalam satu pohon saling mengalahkan, biarkan satu. Sudah saya pangkas. Nanti kalau memang ada lagi ke depannya, beberapa tahun kemudian kalau memang sudah besar mampu untuk dipanjat, tak usah pakai alat lagi, saya naik sendiri
lumayan ya. Sekarang dari awal nanam saya videokan sampai yang lainnya pada berbunga. Alhamdulillah memang terbukti hasilnya. Tak terkecuali pohon durian bawor ini dan pohon-pohon durian yang masih remaja di sekitar blok-blok sini. Alhamdulillah masih saya bertahan, saya konsisten ya, walaupun saya kalah pintar, kalah modal, yang penting saya tidak kalah konsisten. Itu prinsip saya yang saya pegang sahabat tani selama ini. Dan maka dari itu alhamdulillah, dari setiap hari saya belajar tak pernah bosan, dan bekerja pun saya tidak pernah lelah apalagi mengeluh. Baik, terima kasih, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika sahabat tani ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, dan insya Allah akan saya balas semampunya saya. Lain waktu kesempatan kita jumpa kembali putaran tentang tanaman durian, alpukat, pisang, sekedar lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.